داني ووصفي ياتي له ظهرات ظهورنا للقرى ليلا على علمي فالدور يزداد حسنا ومنتظم وليس ينقص ضرا غير منتظم فمن تطاول آمال المدينة ما فيه من كرم الأخلاق والشيم لم تقترن بجمال ويضربنا عن المعادي وعن عادي وعن إرم دامت لدينا فقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمة فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما حاربت قط إلا عاد من هرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في المدد وفوق جوهره في الحسن والقيم ولا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكسار بالسأم قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي تتلوها خيفة من حار نار الأضاء أخفت حر الأضاء من ودها شممي كأنها الحق تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقيس من غيرها في الناس لم يكن لدى جبل حسود الراح ينكرها تجاهلا وهو عين الحادق الفهم قد
النقم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para habaib al-muhtaramun, para alim ulama, para sepuh tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majlis-majlis mulia menuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan soleh solehah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halalan thayyibah, dan kelak kita semua berkumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sahabat dan juga kerabat, serta mudah-mudahan sampai kepada kita, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua istiqomah, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah sampai akhir hayat kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita semua sampai ke maqalah al-khamisah, babul khumasi al-maqalatul khamisah, bab yang kelima, nasihat yang kelima. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alaihi aw marfu'an ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, law iddi'aul ghaib la syahidu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah, al faqiru sahibul iyal, wal mar'atu radhi anha zawjuha, wal mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha, warradhi anhu abawahu, wattaibu minadz-dzanbi. Makalah yang kelima datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, annahu qal, beliau berkata, mauqufan alaih au marfu'an ilan nabi. Mauqufan atau marfu'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya beliau meragukan ucapan-ucapan ini ya sampai kepada Nabi, dari Nabi atau bukan. Karena di dalam ilmu hadis itu ada namanya hadis mauquf, ada hadis marfu'. Ya, apa itu mauquf? Mauquf itu artinya maruwiya anis sahabah wala yatajawaz bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mauquf, yaitu matan-matan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat akan tetapi tidak sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mauquf. Wal marfu, sedangkan yang marfu ma akhbara bihi sahabi an qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu matan hadis yang dikabarkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marfu itu nyambung kepada Nabi. Tapi kalau mauquf
tidak nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Umar ini ragu, ini mauquf atau marfu. Lalu matanya apa? Matanya adalah laula iddi'aul ghaibi la syahidtu ala khamsin nafarin annahum ahlul jannah. Laula iddi'aul ghaib, jikalau tidak ditakutkan mengaku-ngaku untuk mengetahui hal-hal yang gaib, la syahidtu, maka saya menyaksikan ala khamsi nafarin, atas 5 golongan manusia, annahum ahlul jannah, mereka semua adalah ahlul jannah, penduduk surga. Ya, kata Nabi, jikalau tidak ditakutkan mengaku-ngaku mengetahui sesuatu yang gaib, maka kata Nabi, saya menyaksikan bahwasanya 5 golongan itu termasuk penghuni surga. 5 golongan itu apa? Yang pertama, ya 5 golongan yang akan menghuni surga. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk 5 golongan tersebut. Amin ya rabbal. Nah, yang pertama, al-faqiru sahibul iyal. Orang yang fakir, orang yang miskin, keluarganya banyak. Ya, melarat, ya, tapi keluarganya akeh. Ora duit, anaknya 10. Ya, ora duit tapi nanggung wong tua. Ora duit tapi nanggung sejene sing perlu ditanggung. Ya, padahal hidupnya miskin, melarat, tapi dia mampu bersabar. Dia menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang semacam itu kelak akan masuk ke dalam surga, ya, dengan catatan sabar. Walaupun uripe melarat, miskin, ya, ngasih makan ke istri, ngasih makan ke anak-anak, anak-anaknya ake maning pirang-pirang tinggrayak, ya, tapi sabar, maka akan membuahkan hasil yang istimewa, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, al-faqir sahibul iyal. Orang miskin tapi keluarganya banyak, tanggungannya banyak. Wa huwa man yaskun ma'ahu wa tajib nafaqatuhu alaih. Ya, yang ikut kepada orang tersebut banyak, yang wajib diberikan nafkah banyak. Ya, seperti apa? Ka'abdihi, seperti budaknya zaman dulu. Zaman sekarang sudah nggak ada budak. Wa mro'atihi, yang ngasih makan untuk istrinya. Wa waladihi, begitu juga dia harus menanggung resiko anak-anaknya. Hidupnya miskin tapi dia sabar. Ya, dia selalu tersenyum. Dia tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia termasuk ahlul jannah yang akan menghuni surga. Ning kene sing kayang konon ana tabli. Akeh glendenge kaya. Akeh sing duwe anak ya. Lalu yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi penghuni surga adalah wal mar'atur radhi anha zaujuha, perempuan, wanita, istri yang mendapatkan ridho dari suami. Ya, jadi kunci istri masuk surga itu ya diantaranya ini yang penting, ridho dari suami. Walaupun ada seorang istri yang berpuasa Senin Kamis, tapi suaminya tidak mengizinkan,
maka puasanya sia-sia. Puasa ya dakate puasa. Tapi kalau suaminya tidak mengizinkan, maka puasanya sia-sia. Ya, makanya yang jadi istri harus tahu ya bahwasanya kunci yang termahal ini adalah ridho suami. Ya, bagaimana caranya seorang istri mendapatkan ridho dari suami? Jangan sekali-kali membicarakan kekurangan suami ya kepada orang lain, durhaka. Jangan sekali-kali membicarakan aib suami kepada orang lain. Ya bokat lagi sengit-sengite, biasanya bakal lagi tukaran, nembe metu kabeh sing blesak-blesake. Cerita ngalor ngidul ya. Pasang status. Iya, enak dadi rangda. Beliau lagi tukaran ya. Wis pasang Facebook, pasang history, pasang segala-gala. Wis seminggu wawan maning. Ya wawan maning angger-angger sing isin makono ya wong kun-kun iku. Wis dibeber-beber aibe wong lanang, wuru-wuru balen maning, balikan maning. Ya, karena tidak bisa menahan emosi. Nah, sehingga menjadi catatan ya surga itu bagi wanita, bagi istri ya ada pada suami. Wal mar'a ar-radhi, istri yang mendapatkan ridho anha zaujuha dari suaminya, maka kelak dia akan menghuni surga. Amin ya rabbal. Ya, mudah-mudahan para istri Allah jadikan istri solehah. Para istri mendapatkan ridho suami sehingga masuk ke dalam surga Allah sing lawang endi bae. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, orang-orang yang menjadi penghuni surga adalah al-mutasaddiqatu bimahriha ala zaujiha, orang yang sedekah dengan maharnya atas suaminya. Ya, orang yang bersedekah dengan maharnya atas suaminya. Apa ini maksudnya? Al-mutasaddiqatu bimahriha, yang mensedekahkan maharnya. Ya, seorang istri kan ketika dinikahi otomatis sang suami wajib ya membayar mahar. Tapi mahar yang disunahkan itu bukan mahalnya, bukan. Ya, justru mahar yang disunahkan itu ya wis sing sedeng-sedeng bae lah. Ya, aja melu-meluan artis. Ya, sekian ratus juta, sekian, wis gawe kangelan. Ya, justru mahar yang berkah itu mahar yang murah. Madolga mahar ya nganggo mangan, nganggo tuku, wis asal pragat. Ya, embel-embele, kegawane iki. Iya, gawa ranjang, gawa kasur, gawa sapi, gawa segala-gala. Ya, itu yang tidak disebut banyak. Ya, yang disebut walaupun 100.000, 500.000, tapi yang tidak disebut banyak. Ya, mahar yang sunnah itu yang sedikit. Ya, jangan yang mahal-mahal. Al-mutasaddiqatu bimahriha, yang bersedekah dengan maharnya. Ya, seorang istri oleh mahar dari suami, ya separuh dipakai, separuh disedekahkan. Masya Allah, maka dia akan menjadi penghuni surga. Dan uang mahar itu nggak boleh dimakan oleh suami. Ya, makanya nggak usah banyak-banyak. Ya, misalkan suami ngasih mahar 500.000, ya wis nganggo rabi kabeh kunku. Ya, tidak boleh dimakan oleh suami. Ya, beda lagi kalau misalkan tiba-tiba suaminya beli duit-duit, ya bangkrut, ya
Ya wis, seorang istri memberikan sedekah ya kepada suami. Nah, sehingga orang yang seperti itu kelak akan masuk ke dalam surga. Lalu berikutnya yang keempat, waradhi anhu abawahu. Orang yang mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Orang yang mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtuhu fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung terhadap ridhonya orang tua. Artinya kalau orang tua merasa senang, orang tua merasa bahagia, orang tua ridho, maka dipastikan Allah pun ridho kepada orang tersebut. Wasuhtuhu fi suhtil walidain, dan murka Allah subhanahu wa ta'ala juga tergantung terhadap murka kedua orang tua. Walaupun kata Nabi, orang membuat ridho kepada Allah dengan banyak ibadah, akan tetapi dia selalu membuat orang tuanya sakit hati, membuat orang tuanya marah-marah, membuat orang tuanya murka, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun murka kepada orang tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ini buat siapapun. Ya, nganggo wong lanang, nganggo wong wadon, khususnya bagi anak-anak, bagi siapapun yang masih mempunyai kedua orang tua, dieman-eman, disayang-sayang, karena jimat yang termahal yaitu orang tua sudah. Ya, ziarah wali sampai keluar kota, keluar pulau, akan tetapi sama orang tua tidak mau berbakti, maka ziarahnya juga sia-sia, percuma. Naudzubillahi min dzalik. Salaman sama orang alim wolak-walik, tapi giliran salaman bari wong tua ning jidat. Ya, model bocah zaman segini go salamane ning batuk. Ya, ora diambung tapi ngambungnya bari batuk. Ning pipi. Ya, bakal beli ning batuk ning pipi. Ya, salaman bari wong sejen, bari wong alim, sampai rebutan, sampai wolak-walik. Ya, tapi wong tua ning omah diangguraken. Ya, sekali salaman ya mau ning pipi, sekali salaman ning batuk. Ya, kita arane gagal paham gin ge. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Karena orang tua ini kunci kesuksesan bagi seorang anak yang ingin sukses dunia, ingin sukses akhirat, ya kuncinya ada pada kedua orang tua. Nah, bagi mereka yang orang tuanya telah tiada, masih bisa berbakti. Yang pertama dengan selalu mendoakan, mudah-mudahan salahnya diampuni, ibadahnya diterima oleh Allah, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu. Selalu mendoakan. Bahkan kata ulama, kalau ingin rizki kita dilancarkan, dimudahkan, diberkahi oleh Allah, di antara caranya adalah banyak-banyak mendoakan kedua orang tua. Ya, mungkin rizki kita ada yang sempit, ya bisa jadi kurang banyak mendoakan kedua orang tua. Walaupun telah meninggal dunia, doakan. Nah, itu yang pertama, dengan mendoakan. Yang kedua, masih bisa berbakti dengan mengirimkan pahala-pahala ketika kita berbuat kebaikan. Ya, ketika sedekah, pahalanya dikirimkan untuk almarhum almarhumah. Ketika berbagi Jumat berkah, ya dia tidak lupa pahalanya dikirimkan untuk almarhum almarhumah.
Dan jangan takut kita yang bersedekah tidak mendapat pahala. Ya Allah itu maha loman, maha kaya. Kalau kita hadiahkan untuk orang tua dapat pahala, kita pun tetap mendapat pahala. Ya aja wedi kitane beloli ganjaran kone. Beli kitane angger oli ya wong tua sing ning alam kubur tetap mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima, calon penghuni surga adalah wataibu minadz-dzanbi, orang yang bertaubat dari dosa. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ataibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Bersabda Rasulullah bahwasanya orang yang taubat dari dosa maka seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, sebanyak apapun dosa-dosanya, maka kata Nabi, dosanya habis, dosanya berguguran, dosanya diampuni oleh Allah, sehingga menjadi orang kaman la dzanbalah, seperti orang yang tidak punya dosa ya. Makanya Rasulullah menganjurkan istighfar minimal 100 kali setiap hari, insya. Rawahul Baihaqi wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kullu bani adam khata'un. Begitu pula di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda kullu bani adam khata'. Setiap manusia mempunyai kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap manusia siapapun, ya baik lelaki, perempuan, kecil, gede, tua, muda, tidak lepas dari perbuatan salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat, orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, lillah Allahu afrahu bi taubatit taib minadz-dzam'an al-warid. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang, lebih gembira, lebih bangga dengan taubatnya seseorang minadz-dzam'anil warid, daripada kegembiraan orang yang kehausan goleti banyu beli nemu-nemu wis putus asa tiba-tiba ana wong tekang gawa banyu. Seneng tak boleh? Lagi aus-ause goleti beli ketemu-ketemu wis arepan putus asa ngongsrong. Ya lamun lampu mah wis kiep-kiep gini. Tiba-tiba muncul orang bawa air, senang tak beli? Wah senangnya beli karuan. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang ketika melihat ada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal aqimil walid, dan senangnya Allah melebihi senangnya perempuan yang mandul, lama menikah, pengen dua anak, beli dua anak, ya berobat mana menek, dukun siapa bae ditekani, ya saking pengennya dua anak, putus asa akhirnya, ya putus asa. Ketika putus asa, subhanallah, ya tiba-tiba keesokan harinya dia hamil. Wah senang tak beli kuno? Wah senengnya ya hebat pisan, berobat duit sampai entok, ya priben caranya supaya dua anak, ya tiba-tiba berhasil, ya dia punya anak, dia hamil, wah seneng.
Itu senangnya Allah lebih daripada orang tersebut. Wa minadh-dhal al-wajid, dan senangnya Allah melebihi daripada orang yang tersesat. Ya, tersesat, kesasar dalane. Ya, apa maning dewekan ning jagate wong sangu beli gawa. Wah wis. Kesasar maning. Ya. Kenalan laka, HP beli duwe, wah wis. Ya. Lalu tiba-tiba dia mendapatkan jalan. Ada yang menuntun sehingga selamat dari kesesatan. Wah, senang orang tersebut. Akan tetapi kesenangan Allah ketika melihat hambanya lebih senang daripada orang yang kesasar, lalu dia menemukan jalan. Faman taba ilallah taubatan nasuha, barang siapa yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ansallahu hafidhaihi, Allah Ta'ala perintahkan kedua malaikat pencatat. Malaikat siapa ranego? Raqib atid, ya, yang mencatat pahala, yang mencatat dosa. Allah Ta'ala perintahkan, ya, malaikat yang mencatat dosa, wajawarihahu, dan juga dosa yang dilakukan oleh anggota badannya, wabiko al-ardi, dan juga tempat-tempat bumi yang dilakukannya untuk berbuat dosa, kulluha khotoyahu wa dhunubahu. Allah Ta'ala perintahkan untuk melupakan semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan. Alhamdulillah. Ya, ini bagi orang yang taubatan nasuha. Ya, bukan taubatan sambelan, bukan, tapi taubat nasuha. Ya, berusaha untuk tidak lagi melakukan dosa kepada Allah. Itu namanya taubatan nasuha, ada usaha. Tapi beb kita ki usaha iya, istighfar iya, tapi angger baik. Ya wis beli papat terusaken baik. Ya, engko istighfar maning, engko taubat maning, angger baik beli papa, istighfar maning, taubat maning, ya. Lama kelamaan kata ulama akan mendapatkan barokah dari istighfar, sehingga Allah Ta'ala menuntunnya ke jalan yang benar. Amin ya robbal. Aja sampai wis putus asa, wis istighfar, wis tobat, angger gawe dosa maning, wis lah beli usah istighfar sekalian be dosa terus-terusan. Ya kinarane gagal paham maning gini. Iya, mending umure dawa. Wis lagi enak-enak gawe dosa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, waliyadu billahi min dzalik. Nah, sehingga istighfar itu ya terus setiap hari, taubat ya terus setiap hari. Ya walaupun kita tidak merasa berbuat dosa, akan tetapi dianjurkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maghalatu sadisa, dan maghalah yang keenam. Maghalah yang keenam, an Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 perkara yang menjadi tanda orang yang bertakwa. Ya, 5 perkara menjadi tanda orang yang bertakwa. Jumhurul ulama mengatakan, apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Gusti Allah, itu takwa. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, la yablughal abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihil ba's. Ya, baik, langsung saja. 5 tanda orang yang bertakwa. Awaluha, yang pertama, alla yujalis illa man yuslihuddin.
tidaklah orang tersebut duduk, tidaklah bergaul illa man yuslihuddin, kecuali dengan orang yang memberikan kebaikan terhadap agama. Ya, jadi bergaul itu pilih-pilih. Jangan bergaul dengan manusia-manusia yang merusak agama. Siapa? Tarikus sholah, orang yang tidak sholat. Ya, bergaul dengan orang yang tidak sholat. Ya, karena orang yang meninggalkan sholat itu seperti orang yang merobohkan agama. Ya, bergaul sekedarnya. Akan tetapi carilah teman yang kita semua akrab, kita semua senang, sekiranya orang tersebut bisa memberikan kebaikan, kebagusan untuk agama. Wa yaghlib al-farja wal lisan. Yaghlib farja wal lisan, mengalahkan kemaluan dan lisannya. Ya, ini tanda takwa. Ai bi ayyamna'ahuma an fudulil jima' wal kalam, bisa menahan hawa nafsu yang muncul dari kemaluan, bisa menahan hawa nafsu yang muncul dari lidah. Ya, kalau bisa ditahan, maka ini menjadi tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saniha, tanda yang kedua, idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan ay syiddatan lisu'il aqibah. Tanda yang kedua, apabila menimpa kepada orang tersebut sesuatu yang besar pada urusan dunia, yarahu wabalan, dia melihatnya itu seperti apa? Seperti ujian. Syiddatan, ya, seperti ujian yang besar, yang berat. Lisu'il aqibah. Ya, jadi jangan senang ketika kita mendapatkan rizki yang nomplok, apa maning rezekine embu halal embu haram, beli jelas, remeng-remeng abu-abu syubhat. Ya, jangan senang dulu. Ya, karena itu bukan termasuk tanda orang yang bertakwa. Justru orang yang bertakwa itu tandanya ketika mendapatkan rezeki yang besar, ya, mendapatkan sesuatu berupa urusan duniawi, ya, dianggapnya ini ujian. Ya, bisa tabligh menggunakan dunia tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salisuha, yang ketiga, idza asabahu syai'un qalil minad din iktamma dzalik ay i'taqada anna dzalik ribhun nazim. Yang ketiga, tanda orang yang bertakwa, idza asabahu syai'un qalil, apabila menimpanya sesuatu yang sedikit, minad din, dari urusan agama, igtanna dzalik, dia merasa senang, i'taqada anna dzalik ribhun azim, dia yakin bahwasanya itu adalah keuntungan yang besar. Ya, walaupun datang ke majelis misalkan telat, ya, datangnya telat, ya, berarti kan sedikit daripada orang yang datangnya enggak telat. Misalkan datangnya telat, ya tetap alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena dia menganggapnya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, walaupun mendapatkannya sesuatu yang sedikit pada urusan agama. Ya, berhubung masih belajar, sholat duhanya 2 rakaat. Ya, setiap hari 2 rakaat, alhamdulillah, syukuran kepada Allah. Karena dia yakin bahwasanya itu adalah keuntungan yang begitu besar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau urusan agama walaupun sedikit, alhamdulillah.
Tapi kalau urusan dunia walaupun banyak, jangan seneng terlebih dahulu. Ya, karena urusan dunia ini banyak orang-orang yang tidak bisa menjalankan amanat. Ya, dititipi akhirnya dikurangi, disunati. Ya, naudzubillahi min. Makanya korupsi ini yang merajalela. Yaitu ya banyak manusia yang tidak kuat mengemban amanat, apalagi berupa urusan dunia. Makanya jangan senang. Ya jangan senang. Tapi kalau urusan agama walaupun sedikit, ya senanglah, bergembiralah. Karena itu mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabi'uha yang keempat, la yamna batnahu minal halal khaufan min ayyukhalitahu haramun. Tanda orang yang bertakwa adalah tidak memenuhi perutnya dengan yang halal. Ya, tidak memenuhi perutnya dengan yang halal. Artinya walaupun halal, makan ya tergantung, lihat sikon. Ya jangan rakus-rakus amat, jangan tamak-tamak amat, secukupnya. Kenapa? Khaufan min an yukhalitahu haramun. Karena ditakutkan kalau kebanyakan masuk ke dalam perut, nanti ada sesuatu yang haram yang ikut masuk ke dalam perut. Ya, walaupun kelihatannya halal, ya secukupnya sudah. Ya kenapa? Ditakutkan ya nanti masuk ke dalam perut kita sesuatu yang haram. Khamisuha yang kelima, yaronas kullahum qad najau. Tanda orang yang bertakwa adalah ketika melihat orang lain semuanya selamat. Artinya kita ini menganggap orang lain itu baik, menganggap orang lain itu bagus, menganggap orang lain itu selamat. Ya, selamat dari binasa. Ya karena husnudzon. Ya, husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada hamba Allah merupakan kebaikan yang tiada tara, tiada tandingan. Jadi kalau melihat orang lain, husnudzonlah. Ya orang tersebut baik, bagus, rajin ibadah, selamat dunia maupun akhirat. Wa yara nafsahu qad halakat. Dan ketika melihat diri kita sendiri, qad halakat. Ya, jangan menganggap selamat diri kita ini. Melihat orang lain itu selamat, husnudzon. Tapi ketika kita melihat diri kita, jangan selamat, jangan. Ya, tapi kita ini orang yang celaka. Kita ini orang yang banyak dosa. Kita ini orang yang males ibadah. Kita saya. Ya, bukan orang lain, bukan. Ya. Sehingga apa? Kalau menganggap diri ini banyak kurang, insya Allah belajar sedikit demi sedikit untuk memperbaiki. Tapi kalau kita melihat diri kita sudah lebih-lebih, ya, sholatnya sudah banyak, puasanya sudah banyak, sedekahnya sudah banyak, orang sudah paling hebat, saya ini misalkan, ya wis. Yang ada muncul penyakit sombong. Naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi yang kelima tanda orang yang bertakwa, lihatlah orang lain ya yang baik-baik, yang bagus-bagus. Anggaplah orang lain itu penghuni surga. Tapi lihatlah diri kita. Ya, bukan orang yang baik, bukan orang yang bagus, tapi orang yang banyak dosa, orang yang banyak kekurangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita semua dan memberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan memberikan apa yang kita semua hajatkan,
dan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan untuk kita dan keluarga kita yang mungkin sedang sakit, syifaan ajilan taman la yughadir ba'dahu saqaman wala alaman ala hadiniyah walikulli niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kurang dan lebihnya mohon bermaaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.